Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tree. Kali ini kita akan bahas salah satu jenis tree yang cukup populer, yaitu binary search tree. Apa itu binary search tree? Yang sudah jelas dia adalah binary tree. Namun di sini binary tree ini biasa digunakan untuk menyimpan data yang memudahkan proses searching, sehingga namanya binary search tree. Nah, untuk bisa mengakomodasi hal tersebut, yaitu proses searching yang cepat, maka penyimpanan di dalam tree juga harus sesuai dengan aturan tertentu, sehingga proses pencariannya terarah. Kita ingat kalau dulu kita belajar array, ada pencarian sekuensial dan ada juga pencarian yang menggunakan binary search. Nah, pada saat menggunakan binary search, kita tahu bisa lebih cepat secara rata-rata, tapi dengan syarat array-nya harus dalam keadaan terurut. Nah, masalahnya mengurutkan array itu sangat mahal prosesnya. Yang kedua, kalau ada data baru, kita mau masukkan ke dalam array yang terurut, maka kita harus menggeser banyak data, sehingga itu tidak praktis dilakukan. Nah, di sini kita lihat nanti kita akan bisa membuat binary tree yang terurut, dan kalau ada data baru, kita bisa tambahkan ke dalam tree tersebut tanpa harus mengubah struktur atau memindah-mindahkan data yang ada. Nah, jadi binary search tree itu adalah binary tree yang terurut, di mana cirinya adalah terdapat key pada setiap node. Nah, ini kita lihat, ini adalah key. Key di sini asumsinya adalah pertama dia unik, artinya tidak ada yang sama antara satu key dengan key yang lain. Yang kedua, key ini harus memiliki order atau urutan. Artinya yang memiliki urutan itu misalnya integer, bahwa 2 lebih besar dari 1, atau mungkin juga karakter, karena ada ASCII-nya misalnya, di mana C lebih besar dari A, yang seperti itu, ya, yang memiliki order. Nah, kemudian nanti kita akan lihat akan terdapat perbedaan antara subtree kiri dan subtree kanan. Artinya subtree kiri menyimpan data dengan karakter tertentu dan subtree kanan menyimpan data dengan karakter tertentu. Sehingga hal inilah yang memudahkan pencarian nantinya. Jadi pengaturan posisi data di subtree. Nah, key pada setiap node harus sesuai dengan ketentuan berikut, yaitu key pada setiap node harus lebih besar dari semua key yang tersimpan pada subtree di sebelah kiri. Jadi kalau kita ada node di sini, nah kemudian ada kiri dan kanan, key yang ada di node sini, anggaplah key-nya menggunakan integer, misalnya 10, harus lebih besar dari semua key yang ada di subtree kirinya. Jadi semua yang ada di sini walaupun bentuknya banyak, semua key yang ada di sini harus lebih kecil dari ini. Atau bahasa sebaliknya, key yang ada di node ini harus lebih besar daripada semua key yang tersimpan di subtree kiri. Begitu juga sebaliknya, key yang ada di node ini harus tadi lebih besar, ya. Sekarang harus lebih kecil daripada semua key yang ada di kanannya. Ya, subtree kanan harus lebih besar. Ini aturan yang harus dijaga untuk sebuah binary search tree. Nah, jadi ini termasuk bukan hanya di root, tapi setiap node. Ya, setiap node ini ya, kelihatan setiap node. Artinya apa? Artinya kalau ada node di sini juga sama. Aturan ini harus berlaku. Nah, kita lihat ini BST menggunakan kita mau insert data pada binary search tree
dengan memperhatikan aturan seperti tadi. Misalnya kita punya data 7, 4, 2, misalnya 12, 6, 19, 9, 3, 5, 15, misalnya 20, 8, 11. Kita punya data seperti ini. Nah, misalnya kita akan insert satu persatu ke dalam binary search tree. Pertama misalnya kita lihat 7, oke, karena belum ada apa-apa, kita create saja node 7. Kemudian kita lihat data berikutnya adalah 4 ya, key-nya ya, ini key-nya. Sekali lagi key-nya. 4 ya. 4 dengan berdasarkan aturan tadi kita lihat 4 itu lebih kecil dari 7, maka 4 harus berada di kirinya 7. Ya, karena belum ada apa-apa di kiri, maka kita tambahkan saja 4 itu sebagai left child-nya. Kemudian dapat 2, lakukan hal yang sama, cek dari root 7, 2 lebih kecil dari 7, maka saya ke kiri. Cek bandingkan dengan yang di sini, 2 lebih kecil dari 4, maka saya ke kiri. Karena belum punya anak kiri, maka saya tambahkan di sini 2. Kemudian 12 saya bandingkan dengan 7, ya, belum ada, lebih besar, dan belum ada anak kanan, saya tambahkan. Kemudian 6 lebih kecil, maka saya ke kirinya 7, saya bandingkan dengan 4 lebih besar. Kalau lebih besar saya harus ke kanannya, karena belum ada, maka saya tambahkan 6 sebagai anak kanan. 19 itu artinya lebih besar ke kanan, lebih besar dari 12, maka 19 kita tambahkan di sini. 9 lebih besar dari 7 ke kanan, tapi lebih kecil dari 12, maka di kiri. 3 lebih kecil dari 7, 3 lebih kecil dari 4, maka ke kiri, tapi 3 lebih besar dari 2, maka saya ke kanan, tapi karena belum ada, maka kita bisa tambahkan 3 di sini. 5 lebih kecil dari 7, ke kiri, lebih besar dari 4, maka ke kanan, lebih kecil dari 6, ya, maka ke kiri, ya, ditambahkan di kirinya. 15 lebih besar dari 7 ke kanan, lebih besar dari 12 ke kanan, lebih kecil dari 15, maka di kiri. Ini 15. Kemudian 20, ya, lebih besar, dapat 20 di sini. 8 lebih besar dari 7, maka ke kanan. Kemudian lebih kecil dari 12, maka ke kiri. Lebih kecil dari 9, maka ke kiri. Ini 8 di sini. Terakhir 11, lebih besar dari 7 ke kanan. Lebih kecil dari 12 ke kiri. Lebih besar dari 9, maka ke kanan. Nah, terlihat ya bahwa setiap ada penambahan data baru, itu selalu ditambahkan sebagai leaf, artinya paling bawah. Maknanya apa? Maknanya kita tidak pernah menambah di tengah sehingga harus mengubah struktur yang sudah ada. Misalnya kalau ada data baru 5, misalnya 5-nya belum ada. Oh ya, ini 5 itu antara 4 dan 7. Apakah saya harus pindahkan di sini? Tidak. Ya. Malah 5 itu kita beradanya di sini, di bawah sini. Artinya selalu ditambahkan sebagai leaf. Ini uniknya binary search tree. Oke, kalau kita sudah punya binary search tree, terus kita bisa apa? Nah, tentu saja pertama saya bisa search, ya. Misalnya saya ingin search suatu key-nya misalnya 30. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya cek dari root-nya. 30 lebih besar atau lebih kecil dari 7? Atau sama dengan, ya. Pertama dicek sama dengan, siapa tahu ada di node tersebut. Tentu saja sama dengan, otomatis pertama dicek. Nah, namun karena tidak, kita cek lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar, maka saya akan menuju right-nya dari root ini, yaitu 12. Saya cek lagi lebih besar, cek lagi lebih besar, sampai di sini saya cek dia lebih besar. Nah, saya cek di kanan ini 0. Artinya kalau 0, artinya 30 ini tidak ditemukan atau tidak ada, ya. Oke, contoh lain yang ada, misalnya saya mau cari 8, ya, mau cari 8. Dengan cara yang sama saya bandingkan 7 dengan 8, lebih besar maka saya ke kanan.
Bandingkan dengan 12 lebih kecil, saya ke kiri. Bandingkan dengan 9 lebih kecil, saya ke sini. Nah, 8 sama dengan yang di sini. Maka saya dapatkan 8 dengan 4 kali perbandingan. 4 kali perbandingan. Jadi kurang lebih ya, jumlah perbandingan maksimal yang kita lakukan itu kira-kira sebanyak level dari tree ini. Kalau tree ini ada 4 levelnya, ya kira-kira maksimal 4 perbandingan. Ya, tapi kalau kita misalnya beruntung yang dicari datanya misalnya 12 ya, bisa 2 kali perbandingan. Bandingkan dengan 7, kemudian bandingkan dengan 12 ketemu. Ya, 2 kali perbandingan. Nah, jadi ini ya, secara rata-rata tentu saja lebih cepat dibanding kita menggunakan array. Apalagi kalau array-nya tentu saja array yang tidak terurut ya, karena menjaga array yang terurut itu sangat sulit. Itu pertama yang bisa kita lakukan adalah search. Berikutnya yang bisa kita lakukan itu adalah mencari minimum dan maksimum. Gimana cara mencari minimum dan maksimum? Mencari minimum di dalam BST itu gampang sekali. Minimum BST itu adalah anak paling kiri. Atau node gitu ya, bukan anak. Node paling kiri. Gimana cara dapat node paling kiri? Dari root saya tinggal ke kiri terus aja. Ke kiri sampai mentok. Artinya sampai nggak punya anak kiri lagi. Dalam hal ini yang nggak punya anak kiri adalah 2. Maka minimumnya adalah 2. Ini adalah minimum. Gampang ya. Maksimum juga sama. Sama itu maksudnya kebalikannya. Saya tinggal cari ini node paling kanan. Node paling kanan. Dari root saya ke kanan terus sampai tidak punya kanan lagi, yaitu 20, maka 20 ini adalah key maksimum yang tersimpan di dalam BST ini. Selanjutnya ini yang terakhir, yang operasi umum yang biasa dilakukan di BST, yaitu delete node. Apa yang terjadi kalau saya punya tree, kemudian saya mau delete node yang ada di tree itu. Nah, karena ini BST, artinya node harus mengikuti aturan tertentu, maka kita tidak bisa sembarang istilahnya mencantolkan ya node itu ke node yang lain gitu. Tidak bisa sembarangan. Kita harus lihat aturannya supaya tetap terjaga aturan yang ada di BST. Nah, kalau kita mau hapus sebuah node, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, node yang mau dihapus itu adalah leaf. Dia tidak punya anak. Kalau seperti ini gampang, tinggal hapus. Kemungkinan kedua, dia punya 1 anak. Kalau dia punya 1 anak gimana? Gampang. Tinggal gantikan aja anaknya ke posisi P. Nah, yang agak tricky kalau dia punya 2 anak. Kalau dia punya 2 anak, maka kita harus cari node lain, kita anggap namanya node Q, yang merupakan suksesor atau predesesor dari node P ini. Apa itu suksesor? Suksesor itu adalah node dengan key, ya, key dengan urutan key setelah key punya P, setelah key-nya P. Ya, setelah key-nya P. Jadi kalau P sekarang misalnya key-nya 10, ya setelah 10 yang terdekat apa? Key-nya. Itu adalah suksesor. Predesesor kebalikannya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya di sini ya. Suksesor dari P itu adalah anak atau node paling kiri yang berada di subtree kanan. Itu adalah suksesor. Jadi node paling kiri yang berada di subtree kanan dari node P. Sedangkan predesesor itu node paling kanan di subtree kiri. Nanti kita lihat ya contohnya biar jelas.
Nah, setelah kita dapatkan not key itu, jadi ini atau kita boleh pakai suksesor atau predesesornya. Setelah kita dapatkan key itu, maka kita akan replace P dengan key. Nah, kalau kita replace key, ya, key dipindahkan ke P, maka Q itu akan hilang dari posisi awalnya. Nah, hilangnya Q itu akan dianggap seperti proses delete not Q. Artinya ya mungkin kita harus cek lagi kondisi-kondisi seperti ini. Oke, untuk jelasnya kita lihat contoh. Sedikit lagi ya. Kita lihat contoh. Pertama, misalnya keadaan di mana yang dihapus tidak punya anak. Misalnya saya ingin hapus not 3. Apa yang terjadi? Ya tinggal hapus aja. Karena tidak ada yang perlu dipikirkan. Dia tidak punya anak. Kondisi pertama. Kondisi kedua, bagaimana kalau yang dihapus punya anak 1? Contohnya 6. Saya mau hapus 6. Kalau dia punya anak 1, artinya tinggal replace aja 6 itu dengan anaknya, yaitu 5. Jadi 5 ini akan menggantikan posisi 6 sebagai apa? Sebagai right child dari 4. Dengan kata lain, right child dari 4 itu saya akan pindah ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisi kedua. Kondisi ketiga, bagaimana kalau not yang dihapus punya 2 anak? Contohnya apa? Contohnya 7. Nah, kalau saya mau hapus 7, 7-nya sebagai P, artinya saya harus cari Q. Q yang merupakan predesesor atau suksesor. Gampangnya apa? Predesesor itu adalah, atau suksesor ya. Ya, saya mulai dari predesesor lah. Predesesor, anggaplah 6 udah dihapus ya. Predesesor itu adalah key-nya yang kurang dari 7 tapi paling dekat, yaitu 5. Ya, ini 5. Ini secara kasat mata kita lihat seperti itu. Tapi kalau dari cara mencarinya itu adalah not paling kanan di subtree kiri. Cara nyarinya gimana? Dari P saya ke kiri dulu untuk menuju subtree kiri. Setelah dari kiri saya ke kanan terus sampai mentok. Nah, kebetulan di sini cuma punya 1 kanan ya, yaitu 5, maka 5 ini adalah predesesor. Nah, setelah dapat predesesor, yaitu Q-nya, apa yang dilakukan? Tinggal ganti aja posisinya menjadi yang dihapus tadi, yaitu 7. Maka 5 akan berada di sini. Nah, kalau 5 berada di sini, seolah-olah 5 ini akan di-delete juga. Ya, tinggal delete aja karena dia nggak punya anak. Maka dapatlah 5 di sini, ya. Sisanya seperti ini. Kita lihat apakah masih sesuai aturan. Semua yang di kiri di 5 itu harus lebih kecil, sesuai ya. Yang di kiri 5 itu tinggal 2, 4. Ini kan 6 udah nggak ada ya. Sedangkan yang di kanan ya masih lengkap. Oke, itu kalau kita pakai predesesor. Bagaimana kalau saya pilih menggunakan suksesor? Nah, suksesor dari 7 yang mana? 8. Karena paling dekat ya, setelah 7, 8. Atau cara nyarinya adalah, itu adalah anak paling kiri atau not paling kiri di subtree kanan. Subtree kanan itu ini ya, subtree kanan dari 7 itu adalah yang saya lingkari ini. Nah, artinya saya ke kanan, setelah saya ke kanan saya ke kiri terus sampai mentok. Nah, mentoknya di 8 ini adalah suksesor. Nah, saya kasih Q. Nah, seterusnya apa? Ya, seterusnya saya tinggal jadikan 8 ini, saya remove 8 ini dari sini dan pindahkan ke sini. Nah, ini 8. Nah, seperti ini. Nah, jadi, perpindahan 8 ini kita anggap delete not 8. Ya, ini sebagai contoh terakhir, ya, bagaimana kalau 8 ini memang tidak ada. Nah, ini contoh terakhir ya. Contoh terakhir, 8 ini memang tidak ada. Artinya, suksesor dari 7 ini yang mana? Pindah, pergi ke kanan, terus ke kiri terus. Nah, suksesornya adalah 9. Ya, contoh terakhir, suksesornya adalah 9. Nah, kalau udah dapat suksesornya 9, maka 9 saya pindahkan menjadi menggantikan 7. Jangan lupa, perpindahan 9 ini dianggap sebagai delete not 9. Nah, kalau saya delete not 9, pakai lagi aturan sebelumnya. Cek, punya anak nggak? Oh, punya anak 1. Oke, kalau punya anak 1, langsung aja pindah posisi ke
not yang dihapus, yaitu 9. Dengan arti kata, dia akan menjadi left child dari 12. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi setiap perpindahan itu akan ditreatment sebagai delete not juga. Jadi kalau dia punya anak, kalau tadi 8 kebetulan tidak punya anak, aman. Tapi kalau 9 dia punya anak, maka harus ya anak yang 11 ini harus dipindahkan ke 12. Oke, itu kira-kira penjelasan terkait dengan binary search tree. Terakhir mungkin kalau kita lihat binary search tree, ya terakhir yang bisa kita lakukan itu adalah mengoutputkan, mungkin saya belum tambahkan, mengoutputkan secara terurut ya, secara terurut. Nah, tadi kita sudah belajar traversal, maka untuk mengoutputkan secara terurut kita bisa menggunakan in order. DFS. Nah, kalau kita gunakan in order, maka ini akan dioutputkan secara terurut. Terurut itu artinya yang akan dioutputkan yaitu 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 20. Ini kalau saya pakai in order untuk mengoutputkan BFS. Oke, demikian. Terima kasih.